Pernah ikut lomba-lomba nggak sih? Alhamdulillah kalau ikut lomba itu dari tahun 2013 sudah mengikuti lomba baik itu dari tingkat kabupaten, Jawa, tingkat provinsi sama nasional. Alhamdulillah. Jadi sudah melalang buana sampai ke nasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan prestasi tertinggi apa yang pernah didapat selama ikut lomba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat Ralita, selamat malam. Dan tentunya kembali lagi di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi yang masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja nomor 3 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ayu Dia Clarissa kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Kita edisi hari Minggu 28 Februari 2021. Dan tentunya dalam episode kali ini kita sudah mendatangkan salah satu narasumber yang berbeda dari minggu kemarin. Kalau kita kemarin mendatangkan salah satu penulis muda, sekarang kita juga mendatangkan yang muda-muda, kerabat Ralita. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Hoirul Bariyah, Mbak Ririn panggilannya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Mbak. Selamat malam. Apa kabar, Mbak Ririn? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ya, itulah Hoirul Bariyah, yakni pengusaha batik muda sekaligus wakil 1 Putri Batik Pamekasan 2019. Semuanya tentang batik hari ini, dan tentu kita juga akan bahas tentang yang muda-muda. Dengan tema yang akan kita angkat nih hari ini mengenai mendorong kreativitas dan cinta batik terhadap generasi muda. Karena yang kita datangkan hari ini adalah perempuan cantik dan muda. Dan kali ini kita pasti akan ngebahas dua sisi tentang batik dan juga gimana meningkatkan kreativitas dan mendorong kecintaan generasi muda terhadap batik itu sendiri. Mbak Ririn. Ya. Iya. Ya, kalau kita berbicara tentang batik gitu ya, kita tuh percaya bahwa batik itu adalah salah satu kebudayaan yang luar biasa, punya daya pikatnya sendiri. Bahkan ini yang kemudian juga menjadi citra baik Indonesia di luar, bahkan diakui juga oleh UNESCO, begitu ya. Dan kalau anak muda seperti kita, gimana sih awal mulanya kemudian bisa terjun ke dalam dunia batik, membatik? Awal mula memproduksi batik dan mencintai batik itu dari orang tuanya saya. Awalnya sih gak langsung memproduksi batik, akan tetapi kerja ke orang gitu. Saya kerja ke orang. Pada tahun 2011 mulai memproduksi sendiri. Jadi ada pemikiran gimana sih kalau kita tuh nyoba sendiri, buat sendiri gitu. Jadi sampai sekarang terus membuat dan meningkat gitu. Oke, jadi dimulai dari sebenarnya bisnis keluarga. Dan di situ anak-anaknya kemudian diajarkan untuk batik, membatik gitu. Dan kalau kita bicara tentang batik di Pamekasan, Mbak Ririn ini sebenarnya dari mana gitu ya? Dan seperti apa lingkungan yang membesarkan Mbak Ririn sehingga kemudian mencintai batik? Kalau asal saya di Desa Larangan, Badung. Kalau masalah lingkungan ya, kalau di lingkungannya saya itu lebih ke pesantren. Kita sekarang bisa lihat di belakang ada 2 batik. Nah, ini bikinan sendiri ya, Mbak? Iya. Oke, bisa dijelasin nggak sih sebenarnya kenapa 2 batik ini yang kemudian dibawa dan apa filosofinya begitu? Nah, batik yang ada di belakangnya saya ini kan yang warna coklat ini motifnya Sekar Jagad, sedangkan yang ini Junjung Derajat. Kenapa ini Sekar Jagad? Nah, Sekar Jagad di sini kan ada motif-motif dari setiap daerah. Enggak di Pamekasan itu menjadi satu, sehingga dari motif ini, dari motif Sekar Jagad ini nantinya dari setiap daerah itu bergabung menjadi satu gitu. Sedangkan ini Junjung Derajat. Junjung derajat di sini jika ada orang yang memakainya maka derajatnya itu semakin tinggi, katanya seperti itu. Filosofinya begitu. Berarti selain karena produk budaya ini ternyata juga terkandung filosofi yang luar biasa. Jadi ketika kita ngebuat batik sebenarnya gak sekedar membuat. Ya. Pasti ada, selain kita bicara teknik juga, kita juga harus berbicara tentang filosofi apa yang akan terkandung di dalamnya. Itu luar biasa ya. Ternyata tidak serta-merta kita membuat batik ya, Mbak Rin. Betul.
Oke, kalau kita bicara tentang batik, ternyata kalau kita tanya-tanya lebih dalam lagi, beliau ini adalah salah satu alumni Putri Batik tahun 2019. Bahkan menjadi wakil satu Putri Batik Pamekasan 2019. Oh, penasaran dong, seperti apa perjuangan dari Mbak Ririn ini ketika mulai bergelut di bidang Putri Batik tahun 2019, dan seperti apa suka dukanya untuk memperkenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap generasi muda untuk batik khas Pamekasan itu sendiri. Perjuangan menjadi wakil satu Putri Batik Pamekasan itu tidak mudah ya, pasti ada ujian ininya, tes ini, terus sampai di grand final, masa karantina, itu pasti ada ininya lah, pasti ada perjuangannya, ada entah itu di segi materinya, dari kemampuannya kita bagaimana gitu, sampai di grand final. Sebenarnya dorongan untuk berlaga di Putri Batik, Putra Putri Batik ya khususnya, itu datangnya dari mana? Apa itu memang ya dari diri sendiri, atau memang dari keluarga, atau dorongan dari teman, atau bagaimana? Awalnya sih iya, jadi kan pertama-tamanya sih sebelum mau ikut di pemilihan Putra Putri Batik itu saya pengen nyoba di Kacang Coping, udah daftar, tapi ada sebuah kendala, jadi saya cancel, jeda beberapa tahun, kalau gak salah 2 tahun 3 tahunan. Sudah itu saya selesai lomba desain batik di tingkat Jawa Timur. Saya ada brosur gitu, ada brosur tentang pemilihan Putra Putri Batik Pamekasan tahun 2019. Nah, jadi saya tuh kok pengen ikut ya, siapa tahu kan nanti bisa menjelaskan juga gimana sih batik itu ke anak-anak yang lainnya gitu. Oke, seleksinya pasti luar biasa berat ya. Pada saat itu bagaimana adrenalinnya meskipun memang sudah punya basic tentang pengetahuan tentang batik begitu ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang lebih baik daripada kita. Bagaimana kemudian mengatasi hal tersebut dan tetap meningkatkan jiwa kompetisi untuk tetap bertanding gitu? Ya itu, percaya diri aja, bismillah. Pede aja ya. Pede aja. Jadi bismillah, jika kan niatnya kita itu lurus, baik, pasti kan dimudahkan gitu. Jadi sudah gitu, asa aja gitu. Jadi tetap ke diri sendiri, ayo semangat, pasti bisa gitu. Dan alhamdulillah jadi wakil satu Putri Batik Pamekasan 2019. Jadi Mbak Ririn ini kan adalah seorang pengusaha muda begitu ya. Selain memang karena juga bisnis keluarga, otomatis kita bergelut di bidang itu setiap harinya. Bisa ngebatik nggak sih? Alhamdulillah saya bisa ngebatik itu dari kelas 6 SD. Oke, jadi udah bisa ngedesain sendiri, bisa kemudian mengoperasikan si canting itu sendiri ke tiap lembar kainnya. Itu biasanya butuh proses berapa lama untuk satu jenis batik tertentu gitu? Yang pernah lama pernah. Yang pernah lama itu hampir 2 bulan. Lama proses pembuatan itu sebenarnya tergantung dari apa? Apa kemudian karena polanya atau desainnya memang punya makna-makna tersendiri, jadi harus ada pakem-pakemnya atau gimana? Dari pola juga menentukan proses lamanya batik itu jadi, dan itu tadi ukuran canting, semakin kecil ukuran canting yang dipakai itu maka semakin lama. Iya. Jadi ilmu baru nih sebenarnya. Saya memang benar-benar nggak terlalu tahu sebenarnya, tapi informasi banget hari ini kita dapatnya. Kalau jenis kemudian bahan yang dipakai, entah itu jenis kainnya atau malan. Itu mudah nggak sih dapatnya di Pamekasan? Mudah, sekarang udah ada tokonya kok. Kemudian kalau kita bicara ini kan home production, artinya buatan rumah. Pemasarannya kemana aja? Kebetulan untuk pemasaran saya di luar Madura. Udah keluar Madura ya, alhamdulillah. Kebetulan waktu tahun 2020 kemarin saya ke Jakarta sama Batam untuk demo batik. Oke. Itu berangkat dari Ika Putik kah? Oh, dinas koperasi. Iya, sama dinas perindustrian dan perdagangan. Di Sperina. Iya, kalau yang di perindustrian dan perdagangan kemarin itu yang di Semarang. Oke.
Jadi udah cukup melalang buana ya ternyata Mbak Ririn di usia yang muda. Selain percaya aja ya sebenarnya bahwa batik pun yang memang bernuansa tradisional sebenarnya juga bisa membuat kita go public. Jadi ya jangan takut untuk kemudian mencintai hal-hal yang berbau tradisional. Ternyata kita belajar dari kisah Mbak Ririn, batik pun bisa membuat kita menjadi orang yang berprestasi. Bisa jadi wakil 1 Putri Batik Pamekasan 2019. Itu susahnya luar biasa Mbak Ririn. Banyak banget orang yang pengen ada di posisi itu, tapi mungkin mereka tidak punya kesempatan yang sama begitu ya, meskipun punya kredibilitas atau kemampuan yang sama. Ya, Mbak Rin, ini tadi ada pertanyaan nih di IG LWPL Radio Ralita. Batiknya katanya dibeli siapa aja? Kalau batik yang saya buat ini dibeli sama kolektor batik. Kalau tahu Ibu Laras yang punya rumah sakit Larasati, iya, menjadi langganan. Iya, alhamdulillah. Terus pada tahun 2017 kalau nggak salah dibeli sama orang Malaysia. Wow, udah berarti sudah keluar negeri bahkan ya. Alhamdulillah. Dan itu buatan dari keluarga Mbak Ririn sendiri. Jadi ini salah satu bukti bahwa Pamekasan luar biasa punya aset. Dan tadi Mbak Ririn sempat menyentil tentang gimana orang-orang yang mencintai batik belum tentu mereka harus bisa untuk membatik. Tapi kan tadi di awal disebutkan bahwa Mbak Ririn ini juga salah satu orang yang bisa membuat desain-desain. Otomatis itu sudah jadi kebiasaan-kebiasaan. Pernah ikut lomba-lomba nggak sih? Alhamdulillah kalau ikut lomba itu dari tahun 2013 sudah mengikuti lomba baik itu dari tingkat kabupaten, Jawa, tingkat provinsi sama nasional. Alhamdulillah. Jadi sudah melalang buana sampai ke nasional. Alhamdulillah. Dan prestasi tertinggi apa yang pernah didapat selama ikut lomba? Yang paling tertinggi itu pastinya di tingkat nasional ya pada tahun 2014. Sebenarnya dari tahun 2013 itu saya menjuarai juara harapan 2 tingkat provinsi. Terus pada tahun 2014 di tingkat provinsi dan 2014 juga di nasional. 2015 itu saya masuk nominasi. 2016 saya juara berapa ada itu ya? Saking banyaknya sampai lupa ya. Terakhir itu 2019. Nah 2019 itu momen yang paling alhamdulillah banget pokoknya ya. Kenapa? Itu pada tahun 2019 saya ikut lomba desain batik tingkat Jawa Timur. Itu saya langsung diwawancarai sama Ibu Wagub. Wah, Ibu Arumi. Iya, luar biasa. Gimana perasaannya pada saat itu? Selain seneng, gugup? Seneng, gugup iya pasti. Itu di mana? Di Dekranasda. Di Jawa, di Surabaya. Di Surabaya. Ya, di Surabaya. Aduh, ternyata sudah sampai ke tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Sudah pernah diwawancari sama Arumi Basin juga, selaku Ibu Wakil Gubernur dan berarti karena batik bisa membawa prestasi yang luar biasa untuk diri Mbak Ririn dan juga menjadi mata pencarian untuk keluarga tentunya ya. Dan itulah yang kemudian membuat kita jangan takut lagi untuk bergelut di bidang batik. Karena sebenarnya ya batik itu kerabat Ralita. Kalau kita pandai memadu padankan atau mix and match-nya, nggak kalah kalau sama trend fashion yang terkenal di luar negeri begitu ya. Dan kelihatannya malam ini Mbak Ririn cantik sekali dengan batik merahnya, dengan selempang wakil 1 Putri Batik Pamekasan 2019. Ya Mbak Ririn, tadi kita udah sedikit bicara tentang batik, udah juga ngomongin tentang gimana ciri khas batik di Pamekasan begitu ya. Udah sempat ikut lomba-lomba dan alhamdulillah dapet juga gitu ya. Jadi sebenarnya arti batik untuk Ririn sendiri itu apa? Arti batik bagi saya sendiri itu, batik itu udah ibaratkan mahkota bagi saya. Karena apa ya, batik itu udah sangat batin banget sama saya gitu. Udah menyatu dalam diri sendiri. Menyatu banget bagi saya. Karena berkat batik juga saya sampai seperti saat ini gitu. Jadi saya juga harus meneruskan apa yang diamanahkan oleh almarhum bapak saya.
kita kan sebenarnya Mbak Ririn ini adalah salah satu milenial. Kelahiran tahun berapa sih, Mbak? 99. Ya ampun, kita kok sama. Oh ya. 99 juga. Jadi kita kan sebenarnya angkatan milenial begitu ya. Dan gak semua milenial kemudian bisa punya pemikiran yang sama dengan Mbak Ririn untuk mencintai batik, menggeluti dunia batik yang memang kadang masih dipikir sebagai kain tradisional begitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya cara Mbak Ririn sebagai duta batik juga, Putri Batik Pamekasan 2019 untuk kemudian meningkatkan kecintaan generasi muda nih terhadap batik? Gimana sih caranya yuk? Kan gak mungkin kita kemudian memaksakan, ayo pakai batik. Batik itu warisan harus gini, kan gak mungkin gitu kan. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan khususnya seperti apa? Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, itu kembali kepada dirinya kita masing-masing gitu, kepada anak-anak milenial zaman sekarang. Karena kan betul katanya Mbak tadi bahwa apa sih kan kuno gitu ya. Padahal itu kan harus yang kita lestarikan sampai kapanpun gitu. Yaitu dengan cara kita udah memakai batik lah seperti saya nih. Nah, ya dengan menggunakan masker batik itu, terus craft gitu. Jadi kan nanti pasti ada ketertarikan. Wah, masker batiknya kok bagus, beli di mana sih gitu. Nah, craftnya kamu kok bagus sih, jasnya kamu gitu. Pasti kan nanti ada ketertarikan. Nah, dari situlah. Jadi kan nanti juga bisa mengajak, ayolah kita pakai gitu. Siapa lagi kan kalau bukan kita sebagai generasi muda gitu yang mau meneruskan warisan budaya dari nenek moyang kita gitu. Sebenarnya kalau ada hal-hal yang berbau tradisional seperti atau makanan kah atau batik lah sebagai kain tradisional kita, itu sebenarnya ketika sudah memasuki zaman modern seperti sekarang bukan kemudian dihilangkan, tapi gimana caranya untuk memodifikasi atau memasukkan ke dalam unsur modernisasi tanpa kemudian menghilangkan unsur ciri khasnya begitu ya. Jadi kalau anak-anak Pamekasan sendiri sekarang gimana sih perkembangannya, Mbak Ririn ini kan sebenarnya juga pastinya sedikit banyak tahu begitu ya, anak-anak Pamekasan tuh sekarang sudah sejauh mana sih mereka mengenal batik khas Pamekasannya, sudah sejauh mana mereka kemudian menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari mereka, khusus anak mudanya gitu. Kalau sepengetahuannya saya itu sekitar 70%-an lah gitu. 70%-an anak-anak milenial itu bisa mencintai batik. Itu sudah luar biasa ya. Khususnya kan batik Pamekasan. Nah, kan dari sini kan apalagi masih ada tuh generasi muda yang juga pandai membatik, yang lebih kecil dari saya juga ada. Seperti saya kan dulu udah kelas 6 SD udah bisa, sekarang juga ada itu di daerah Kodak juga ada. Bahkan ada yang sudah umur 85-an itu masih aktif membatik. Iya. Jadi kan nih untuk generasi muda, ayolah kita ya harus mencintai batik. Tapi jangan pemaksaan, harus dari diri kita sendiri. Karena kalau dari kita sendiri kan pasti mempunyai semangat lah untuk mencintai batik. Dan gimana sih biar batik kita yang kita pakai itu, khususnya batik Pamekasan itu lebih menonjol lagi begitu. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya harus didukung dari berbagai arah. Karena kalau hanya masyarakatnya yang kemudian mendukung atau mencintai batik itu sendiri, kalau tidak didukung oleh pemerintahnya, pasti juga tidak akan jalan upaya pelestarian tersebut. Sejauh ini di Pamekasan, bagaimana upaya pemerintah untuk kemudian melestarikan batik, khususnya batik khas Pamekasan? Nah, kebetulan kemarinnya itu 2020 kita ada acara Gebiar Batik Pamekasan yang diadakan di Semarang gitu. Jadi kan itu dari pemerintahan Sperindak. Nah itu kan bisa mengenalkan batik lagi di luar Madura. Nah gitu, jadi banyak sih caranya. Sebenarnya kan acara Gebiar Batik Pamekasan itu udah acara kesekian kalinya. Setiap tahunnya itu pasti ada gitu. Jadi event-event sebenarnya sudah banyak sekali, tapi mungkin tidak banyak dari kita yang kemudian tahu begitu ya. Jadi sebenarnya kerabat Ralita, upaya dari pemerintah tuh luar biasa juga. Bahkan ada namanya Gebiar Batik di Kota Semarang kemarin. Dan Mbak Ririn juga termasuk di dalamnya yang ikut mempromosikan begitu. Termasuk. Gimana kemarin?
cerita dong sedikit seperti apa gambaran eventnya atau seperti apa kegiatannya secara umum. Kalau kegiatannya seru banget ya pastinya, tapi ada kendala sih di sana karena hujan. Acaranya kan di sana outdoor gitu. Okay. Jadi acara dari malam itu sebenarnya udah nyampe sana itu udah hujan, sampai malam pun hujan udah reda. Kita itu gladi di sana latihan-latihan, mempersiapkan yang untuk acara gebiar batik itu. Dan ternyata paginya hujan lagi. Ya itu sih. Ya. Jadi kendala cuaca. Ya, jadi di sana tuh waktu saya demo batik agak gerimis. Oke. Ya. Bentuk demo batiknya sendiri pada saat itu seperti apa, Mbak? Demo batik itu maksudnya ngebatik langsung di tempat sana gitu. Nah, ya waktu di sana tuh apa ya? Kan keadaannya juga lagi gerimis, jadi cuman kayak 15 menitan di sana. Sedikit banget. Biasanya kan dari awal sampai akhir saya tuh ngebatik gitu. Jadi karena hujan, otomatis kan kalau malam itu kena air kan pasti muncrat-muncrat gitu. Jadi kan tidak memungkinkan untuk terlalu lama di sana. Oke, jadi sebenarnya acara-acara Pemkab yang mendukung kelestarian itu sudah banyak sekali, bahkan sudah ada event rutinan per tahunnya. Dan sebenarnya udah nggak ada alasan lagi kita untuk tidak mencintai begitu. Betul sekali. Sekarang masih aktif gak sih dalam kegiatan-kegiatan Ika Putik gitu ya? Ika Putik kan ya? Iya. Masih aktif gak sebenarnya? Masih. Kegiatannya bentuknya sekarang seperti apa? Itu kan pasti ada kegiatan setiap per divisinya. Nah, kebetulan kan saya di ketua divisi pengembangan batik gitu kan. Kemarinnya sudah mengadakan kegiatan study tour ke sentra batik yang ada di Pamekasan di Podhek. Jadi di sana tuh kami belajar bagaimana sih batik di Podhek itu, prosesnya bagaimana seperti itu. Jadi kan anak-anak yang terutama itu yang angkatannya saya kan bisa mengetahui kan prosesnya secara langsung dan juga praktek gitu. Jadi sebenarnya sasarannya adalah masyarakat umum gitu. Dan kita khususnya Ika Putik datang langsung, terjun langsung kepada masyarakat pada saat itu. Dan bentuk kegiatan-kegiatannya masih aktif dong, silaturahminya juga. Alhamdulillah masih aktif. Oke, berarti selesai kompetisi belum berarti juga selesai tugasnya. Iya, betul sekali. Sudah pernah kan? Sudah. Iya. Jadi gimana nih motivasinya buat anak-anak muda begitu ya, yang suka berkompetisi begitu ya, dan pengen ikutan yang namanya Putra Putri Batik Pamekasan ini sekaligus ajang untuk melestarikan budaya batik di Pamekasan. Motivasinya seperti apa? Pokoknya buat anak muda sekarang khususnya di Pamekasan nih, jangan takut untuk mencoba pastinya ya. Kan kalau kita mencoba pasti adalah pengalaman kita nanti buat cerita lah inilah gitu. Jadi untuk generasi Pamekasan nih, anak muda Pamekasan, jangan takut untuk mengikuti pemilihan baik itu putra putri batik ataupun Kecak Cacing Pamekasan. Nah, untuk lebih presentasikan lagi bagaimana sih di Pamekasan itu khususnya batiknya dan pariwisatanya juga bagaimana, khususnya di batik nih kan kita kan sebagai generasi muda harus tetap bisa melestarikan warisan nenek moyang sampai kapanpun itu. Benar. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jangan takut pede aja dulu. Pede. Karena nanti toh kita juga akan dibimbing, akan diberi pembelajaran juga tentang batik dan itu bisa jadi bekal yang luar biasa nantinya untuk di masa yang akan mendatang. Dan sebelum menutup kebersamaan kita kali ini, mungkin nih ya kerabat Dalita ada yang ingin memiliki desain batik yang didesain langsung sama Mbak Ririn, kita bisa ngehubunginya kemana atau datangnya kemana? Nah, untuk bisa lebih mengetahui lagi ya, kalian bisa cek di Instagram atau Facebook Mahdrun Batik Badung Pamekasan gitu. Iya, itu sudah tertera semua dan nomor HP-nya juga gitu. Kalian silakan pakai cek langsung gitu ya di akun sosial medianya. Dan sebenarnya penasaran nih range harganya atau rata-rata harganya nih yang dari paling murah sampai yang paling tinggi gitu.
paling murahnya itu 1 juta. Kalau paling tingginya itu kemarinnya sempat 2 juta, masih segitu sih. Oke, masih di ukuran 1 hingga 2 juta. Standar. Terakhir Mbak Rin, harapan untuk generasi muda kita gimana kemudian supaya bisa lebih mencintai batik ke depan. Harapannya saya pokoknya kalian itu jangan bosan untuk belajar tentang kebudayaan kita, khususnya batik ya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau melestarikan budaya batik ini gitu. Jadi setidaknya kalian itu bisalah untuk mempromosikan, meskipun itu baju yang kalian pakai, setidaknya kan kalian tahu gitu. Otomatis kan kita kalau beli batik tuh nanya kan, ini nih motifnya apa sih gitu. Jadi kan kita bisa tahu. Nambah pengetahuan gitu. juga. Itu kebersamaan kita bersama dengan Khairul Bariyah atau panggilannya Mbak Ririn, pengusaha batik muda sekaligus wakil 1 Putri Batik Pamekasan 2019 dalam program Inspirasi kita hari ini. Terima kasih untuk kerabat Ralita yang sudah stay tune bersama kami sejak pukul 7 malam tadi hingga sekarang sudah mau menyentuh formasi jam 9 malam. Terima kasih juga untuk kerabat Ralita yang sudah stay tune bersama kami dalam live IG di LPPL Radio Ralita. Kita masih tentunya akan selalu mendatangkan narasumber-narasumber hebat di program Inspirasi kita di minggu depan. Dan akhirnya itulah kebersamaan kita hari ini. Terima kasih Mbak Rin. Sama-sama, semoga gak bosan ya sama saya. Terima kasih untuk hadiahnya malam ini, sukses terus, sehat terus, salam juga untuk keluarga di rumah ya. Dan itulah akhir kebersamaan kita kali ini. Selamat malam dan selamat istirahat untuk seluruh kerabat Ralita. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Radio Ralita FM. Jangan lupa.